Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tugas budaya visual yang bertemakan Sony Will sebagai vlogger bahasa. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, dan ada Arda, Cica, dan Jordan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Pengertian media sosial. Media sosial merupakan sebuah platform digital yang dirancang secara interaktif, di mana pengguna dapat membuat dan membagikan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, atau video, serta berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya secara langsung melalui jaringan internet. Menurut Kmielewski dalam Nurlatun DKK tahun 2021, media sosial adalah media yang berbicara tentang apa yang orang lakukan dan katakan bersama-sama tentang suatu dunia dan dipertukarkan ke seluruh dunia, atau media yang dapat mengkomunikasikan sesuatu pada saat yang sama ke segala arah karena dukungan teknologi digital. Jenis media sosial. Media sosial atau media cyber merupakan segala bentuk media atau cara berkomunikasi yang membutuhkan dan memanfaatkan internet. Sering diistilahkan sebagai cyber communication, seperti jaring sosial, media sharing, forum diskusi, blog, media sosial profesional, social marketing, dan portal berita. Jenis media sosial yang pertama, jejaring sosial. Media sosial yang digunakan untuk menjalin hubungan, komunikasi, dan interaksi antar pengguna. Contohnya Facebook, Instagram, dan Twitter. Lalu yang kedua, media sharing. Platform yang membagikan konten visual seperti foto, video, dan audio. Vlog atau video blog juga termasuk dalam kategori ini karena berbentuk video yang dibagikan secara online. Contohnya seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Lalu yang ketiga, forum diskusi. Media sosial yang memfasilitasi tanya jawab, diskusi, dan berbagi informasi berdasarkan topik tertentu. Contohnya adalah Reddit, Quora, dan Kaskus. Lalu yang keempat, blog. Digunakan untuk menulis dan membagikan konten dalam bentuk artikel panjang atau pendek. Contoh, WordPress dan Blogger. Lalu yang kelima adalah media sosial profesional. Fokus pada jaringan kerja, pengembangan karir, dan berbagi informasi profesional. Contohnya adalah LinkedIn. Lalu yang keenam adalah social marketing. Platform untuk menyimpan, mengatur, dan membagikan tautan atau informasi penting. Contohnya Pinterest. Lalu yang ketujuh adalah portal berita. Media sosial yang digunakan untuk menyebarkan dan mengomentari berita atau artikel dari berbagai sumber, seringkali dengan fitur voting atau komentar komunitas. Contohnya adalah detik.com, kompas.com, CNN Indonesia, tempo.co. Fungsi media sosial. Yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi. Media sosial memudahkan orang untuk berkomunikasi secara cepat, baik dalam bentuk teks, suara, maupun video, tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Yang kedua, sebagai media informasi. Media sosial menjadi tempat untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi terkini, baik berupa berita, edukasi, maupun opini. Lalu yang ketiga adalah sarana ekspresi diri dan kreativitas. Pengguna dapat menunjukkan minat, keahlian, dan kreativitas mereka melalui konten yang dibagikan seperti foto, video, tulisan, atau vlog. Lalu yang keempat, membangun dan menjalin relasi sosial. Media sosial memungkinkan pengguna untuk menjalin kembali hubungan lama, membangun komunitas, serta memperluas jaringan pertemanan. Lalu yang kelima adalah sebagai alat promosi dan pemasaran. Banyak bisnis dan individu memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk, membangun merek atau branding, dan menjangkau pelanggan. Lalu sarana hiburan. Media sosial juga digunakan untuk mencari hiburan seperti menonton video lucu, bermain kuis, atau mengikuti tren. Lalu mendukung pendidikan dan pembelajaran. Media sosial dapat digunakan sebagai alat bantu belajar dan berbagi ilmu, baik secara formal maupun informal. Pengertian vlog.
Vlog adalah singkatan dari video blog, yaitu jenis blog yang isi utamanya berupa video. Vlog biasanya menampilkan seorang vlogger yang merekam aktivitas sehari-hari, menyampaikan opini, tutorial, perjalanan, hiburan, atau informasi lainnya secara langsung ke kamera. Menurut Mardiati, AI, dalam Azandini dan Mamur tahun 2019, vlog merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video di atas penggunaan teks atau audio sebagai sumber media utama. Jenis vlog, daily vlog atau vlog harian, menceritakan aktivitas sehari-hari seorang vlogger, biasanya bersifat santai dan personal. Contohnya rutinitas pagi, kegiatan sekolah atau kuliah, atau momen keluarga. Travel vlog berisi dokumentasi perjalanan ke tempat-tempat wisata atau daerah baru, menyajikan informasi tentang budaya, makanan, tempat menarik, dan pengalaman pribadi selama berpergian. Lalu food vlog, fokus pada kuliner, review makanan, mukbang, masak-masakan, atau eksplorasi tempat makan, sering mencakup tips masakan atau rekomendasi restoran. Baik, selanjutnya saya Arda akan melanjutkan penjelasan tentang jenis vlog. Beberapa jenis vlog diantaranya yaitu ada vlog tutorial atau how to vlog yang memberikan panduan atau instruksi melakukan sesuatu. Contohnya tutorial makeup, cara edit video, tips belajar, dan lain-lain. Selanjutnya ada review vlog, yaitu vlog yang memberikan ulasan tentang produk, film, gadget, buku, dan lainnya, yang bertujuan membantu penonton dalam mengambil keputusan sebelum membeli atau mencoba sesuatu. Yang ketiga ada gaming vlog, yaitu vlog yang menampilkan aktivitas bermain video game, bisa berupa gameplay, review game, atau live streaming. Berikutnya ada challenge vlog, yang berisi video tantangan yang sedang tren atau dibuat sendiri. Contohnya ada 24 jam tanpa gadget, makan makanan pedas, tantangan lucu bersama teman. Berikutnya ada Q&A atau question and answer vlog, yaitu vlogger yang menjawab pertanyaan dari pengikut atau penonton. Biasanya bersifat interaktif dan membangun kedekatan dengan audiens. Berikutnya ada educational vlog, yaitu vlog yang menyampaikan informasi atau pengetahuan secara ringan dan menarik. Contohnya vlog tentang sains, sejarah, bahasa, atau motivasi. Berikutnya ada unboxing vlog, yaitu vlog yang menampilkan proses membuka kemasan produk baru, biasanya gadget, mainan, atau barang unik yang bertujuan menunjukkan isi dan kualitas produk. Selanjutnya ada fungsi vlog sebagai media ekspresi diri. Vlog memungkinkan seseorang mengekspresikan ide, opini, kreativitas, dan kepribadian secara visual dan menarik. Vlog juga sebagai sarana berbagi informasi atau edukasi. Vlog bisa digunakan untuk menyampaikan informasi, tutorial, tips, atau pengetahuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, kecantikan, atau gaya hidup. Vlog juga sebagai hiburan. Banyak vlog dibuat untuk menghibur penonton, misalnya vlog lucu, challenge, atau dokumentasi kegiatan menarik. Vlog juga sebagai sarana promosi dan branding. Vlog bisa digunakan oleh individu atau perusahaan untuk mempromosikan produk, jasa, atau membangun personal branding. Vlog juga sebagai dokumentasi pribadi. Beberapa orang membuat vlog untuk mendokumentasikan kehidupan mereka sebagai kenangan digital. Berikutnya akan saya jelaskan yaitu analisis media dan khalayak terhadap vlog Sony Wheels berjudul Dari Indonesia ke Chile. Perjalanan hidup seorang pastor di Chile. Pada vlog yang diupload pada 11 Mei 2025 ini, Sony mengajak kita mengunjungi kota Puerto Varas, Chile, sebuah kota cantik di tepi danau dengan latar belakang gunung berapi yang menakjubkan. Tetapi bukan hanya pemandangannya yang istimewa. Pada vlog ini, Sony bertemu dan berbincang dengan seorang pastor yang berasal dari Flores, Indonesia, yang saat ini menjadi rektor di salah satu sekolah paling bergensi di Chile. Beliau bernama Padre William. Sony berbincang dengan Padre William tentang perjalanan hidup Padre William dari Indonesia ke Amerika Latin, lalu membahas tantangan hidup di budaya yang sangat berbeda.
serta bagaimana ia dapat memimpin sebuah institusi pendidikan ternama di negeri orang. Vlog ini secara keseluruhan memberikan sebuah kisah inspiratif tentang panggilan hidup, keberanian, dan pengaruh positif yang dapat kita bawa kemanapun kita pergi. Berikutnya ada analisis media dan halayak. Untuk menganalisis vlog ini, kami peneliti menggunakan teori media dan halayak. Media secara umum adalah alat, sarana, atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Media bisa bersifat fisik, seperti buku, radio, televisi, maupun digital, seperti internet, media sosial, dan aplikasi komunikasi. Menurut Kusumawardhani dan kawan-kawan, tahun 2021, media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan untuk mengetahui latar belakang halayak. Halayak adalah sekelompok orang yang menerima, memperhatikan, atau terlibat dengan pesan yang disampaikan melalui media atau proses komunikasi. Peneliti menggunakan teori media dan halayak untuk mengetahui siapa yang menonton vlog ini, lalu untuk mengetahui segmentasi, targeting, positioning dari vlog ini, serta proses komunikasi yaitu encoding dan decoding pada media. Latar belakang khalayak meliputi demografi, watak, dan pengetahuan akan objek. Yang pertama, dalam demografi yaitu ada usia. Mayoritas penonton kanal YouTube Sony Wheels adalah remaja hingga dewasa muda dengan rentang usia 18 sampai 35 tahun. Namun, konten yang disajikan oleh Sony memiliki potensi untuk menarik penonton dengan usia yang lebih luas, yang memiliki ketertarikan pada ciri kehidupan dan budaya asing. Berikutnya, status ekonomi. Khalayak vlog ini cenderung berasal dari kelas menengah hingga menengah ke atas. Hal ini karena konten yang bersifat informatif dan inspiratif biasanya lebih diminati oleh mereka yang memiliki akses internet yang baik dan memiliki cukup waktu untuk menyimak konten reflektif yang memiliki durasi panjang. Pekerjaan. Khalayak berasal dari golongan pelajar, mahasiswa, dan pekerja profesional yang tertarik dengan tema multibahasa dan budaya. Lokasi geografis. Khalayak bisa berasal dari Indonesia, Chile, maupun negara lain yang tertarik dengan kisah diaspora, poligot, dan kehidupan lintas budaya. Pada watak, yang pertama, terdapat sifat dan attitude khalayak, di mana di sana ada empatik dan reflektif. Khalayak yang tertarik pada vlog ini cenderung memiliki empati tinggi dan menyukai konten yang menyentuh sisi kemanusiaan. Mereka menghargai kisah nyata dan punya ketertarikan terhadap perjuangan hidup orang lain. Berikutnya, terbuka terhadap perbedaan budaya dan keyakinan. Khalayak memiliki toleransi yang tinggi, memiliki pemikiran yang terbuka, dan memiliki minat untuk memahami lintas budaya dan spiritualitas. Berikutnya ada masalah yang dirasakan khalayak terkait vlog ini. Yang pertama, kurangnya representasi cerita diaspora dan spiritualitas yang otentik. Banyak media arus utama jarang mengangkat cerita tentang individu Indonesia di luar negeri yang berkontribusi dalam bidang keagamaan atau sosial. Vlog ini mengisi ceruk kosong itu. Berikutnya, kebutuhan konten inspiratif di tengah kejenuhan konten hiburan dangkal. Di tengah dominasi konten yang bersifat hiburan ringan, sebagian khalayak merasa jenuh dan mencari sesuatu yang lebih bermakna. Alasan khalayak menonton vlog ini yaitu ingin tahu pengalaman diaspora Indonesia di luar negeri. Dalam vlog ini memberikan gambaran seorang warga Indonesia menjadi seorang pastor sekaligus rektor di sekolah paling bergensi di Chile. Hal ini memberikan perspektif baru dan menarik bagi khalayak. Berikutnya tertarik pada tema pengabdian dan lintas budaya. Kisah Padre William ini memberikan gambaran mengenai pengabdian pada iman dan keberanian untuk menjalani panggilan hidup di tanah asing. Yang berikutnya gaya hidup khalayak, yaitu digital native, mereka yang terbiasa mengkonsumsi konten dari platform digital seperti YouTube sebagai media untuk mencari informasi dan hiburan. Lalu introspektif, menyukai konten naratif yang membawa perenungan dan kisah yang inspiratif. Hal yang menarik
bagi khalayak, yaitu kisah nyata yang jarang terungkap. Kisah Padre William sebagai pastor dari rektor di sekolah Chile adalah hal yang menarik untuk khalayak. Berikutnya, representasi identitas Indonesia di luar negeri. Penonton merasa bangga dapat melihat orang Indonesia seperti Padre William yang memberikan dampak positif di negara lain. Ini dapat menjadi representasi Indonesia yang baik di kancah global. Berikutnya, pengetahuan akan objek. Yang pertama itu ada sejauh mana khalayak mengetahui tentang vlog ini. Tidak semua penonton Sony Wheels langsung mengetahui adanya konten berjenis vlog, karena biasanya mereka lebih familiar dengan kontennya yang ringan, seperti yang ia lakukan di Ome TV yang melakukan percakapan multibahasa. Namun, setelah melihat judul pada vlog ini dan thumbnail yang menarik, beberapa khalayak mulai penasaran karena tema ini berbeda dari biasanya. Reaksi pandangan khalayak terhadap vlog ini. Banyak penonton yang merasa tersentuh dan terinspirasi oleh perjuangan Padre William. Banyak komentar positif pada kolom komentar video yang diupload kanal YouTube Sony Wheels tersebut, yang menunjukkan rasa terharu dan bangga. Yang berikutnya, pertanyaan yang khalayak tanyakan, yaitu bagaimana awal mula Padre William bisa sampai ke Chile? Apa tantangan terbesar dalam beradaptasi dengan budaya dan bahasa di Chile? Lalu, bagaimana pandangan masyarakat di Puerto Varas, Chile terhadap Padre William? Lalu, yang berikutnya, informasi yang dibutuhkan oleh khalayak, yaitu latar belakang biografis Padre William, menjelaskan sejak kapan Padre William pindah ke Chile, latar belakang pendidikannya, serta informasi mengenai pengalamannya pada awal pelayanan. Lalu, dampak sosial dari pelayanan Padre William, yaitu informasi tentang kegiatan pelayanan yang dilakukan dan kontribusi pada masyarakat yang menjadi kisah inspiratif. Berikutnya adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah proses membagi pasar atau audiens menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan perilaku serupa. Segmentasi untuk vlog ini bisa dianalisis dari beberapa aspek, yaitu segmentasi geografis. Ada yang utama dan tambahan. Yang utama untuk penonton yang berasal dari Indonesia, dan tambahan Chile dan negara-negara Amerika Latin dengan ketertarikan pada konten lintas budaya dan multibahasa. Lalu yang berikutnya segmentasi demografis, yaitu usia 18 sampai dengan 35 tahun, terutama kalangan muda dewasa dan dewasa produktif yang tertarik pada isu lintas budaya, agama, multibahasa, dan kisah inspiratif tentang kehidupan. Lalu jenis kelamin laki-laki dan perempuan tanpa dominasi tertentu. Lalu status ekonomi kelas menengah hingga menengah atas yang memiliki akses internet stabil dan tertarik pada konten yang mendalam. Yang berikutnya pekerjaan, yaitu pelajar, mahasiswa, pekerja profesional, pendidik, serta kalangan rohaniawan. Lalu segmentasi psikografis, yaitu ada individu yang memiliki minat pada kehidupan spiritual dan keagamaan, isu-isu diaspora dan adaptasi lintas budaya, kisah inspiratif dan narasi kehidupan nyata, nilai hidup yang mencakup empati, toleransi, pencarian makna hidup, dan kesadaran sosial. Lalu pada targeting. Targeting adalah proses memilih satu atau beberapa segmen pada pasar untuk difokuskan, yaitu ada target utama dan target sekunder. Target utama yaitu penonton Indonesia berusia 18 sampai dengan 35 tahun yang mencari konten bermakna, inspiratif, dan membuka wawasan lintas budaya serta nilai spiritual. Target sekunder, komunitas diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya yang tinggal di negara-negara Amerika Latin, kalangan religius dan rohaniawan yang ingin melihat dinamika pelayanan iman di negara asing. Lalu penonton umum yang sudah mengenal Sony Wheels dan tertarik dengan sisi konten yang lebih reflektif dari channelnya ini. Berikutnya positioning. Positioning adalah bagaimana sebuah konten ingin dikenali
atau diposisikan dalam benak audiens atau targetnya. Pada vlog, Sony Wheels ini memberikan kisah inspiratif yang menyampaikan kisah nyata tentang iman, pengabdian, dan perjuangan Padre di luar negeri dengan pendekatan personal dan emosional. Dengan kata lain, vlog ini diposisikan bukan hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai dokumentasi kehidupan dan narasi spiritual yang menginspirasi, memperkuat citra Sony Wheels sebagai kreator yang tidak hanya lucu dan memiliki kemampuan multibahasa, tetapi juga peka terhadap isu sosial dan budaya. Saya akan menjelaskan tentang proses encoding dan decoding. Encoding adalah proses di mana makna, pesan, dan nilai tertentu dikonstruksi oleh pembuat media. Dalam hal ini, Sony Wheels sebagai vlogger dan konten kreator. Apa yang dikodekan dalam vlog ini yaitu nilai spiritual dan pengabdian. Sony Wheels menyusun narasi untuk menunjukkan bahwa kehidupan rohani bukan hanya untuk doktrin, tetapi juga perjuangan nyata dan pengorbanan. Yang kedua, representasi diaspora Indonesia yang positif. Vlog ini mengangkat tokoh yang tidak biasa, pastor Indonesia di Chili, menciptakan citra positif bahwa orang Indonesia bisa berkontribusi secara global. Ketiga, multikulturalisme dan toleransi. Melalui wawancara dan cerita lintas budaya, pesan inklusivitas, penerimaan, dan keterbukaan terhadap perbedaan budaya disampaikan secara implisit. Yang keempat, keteladanan hidup sederhana dan pelayanan sosial. Gaya hidup pastor di Chili dikemas sebagai contoh kehidupan yang rendah hati, memberi, dan tidak mengejar materi. Yang terakhir, pemberdayaan konten inspiratif di tengah dominasi hiburan ringan. Sony Wheels menyampaikan bahwa YouTube juga bisa jadi ruang reflektif, bukan hanya hiburan cepat. Decoding adalah bagaimana khalayak menerima dan menafsirkan pesan yang dikodekan oleh Sony Wheels sebagai vlogger dan konten kreator. Dalam model Sturthal, proses decoding bisa terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama itu hegemonic reading. Penonton menangkap isi vlog sesuai dengan tujuan Sony Wheels, seperti mereka memahami bahwa ini adalah kisah nyata perjuangan seorang pastor Indonesia di luar negeri, dan mereka merasa terinspirasi dan melihat nilai-nilai kehidupan pengabdian dan keberanian spiritual yang universal. Yang kedua, negotiated reading, seperti penonton menerima sebagai pesan vlog, misalnya soal semangat hidup dan perjuangan di luar negeri. Namun mereka mungkin tidak sepenuhnya sepakat atau tertarik pada aspek spiritual atau religius, dan hanya melihat sebagai kisah pribadi yang inspiratif, bukan religius. Yang ketiga, ada oppositional reading, seperti penonton bisa saja menolak pesan vlog karena latar belakang ideologis atau keagamaan yang berbeda. Seperti contoh, mereka merasa vlog ini terlalu memuat nilai-nilai kekristenan, atau menganggap representasi rohanian tidak relevan dengan keyakinan mereka. Menurut Hillman 2021, definisi encoding decoding Sturthal, di mana secara sederhana encoding merupakan proses membuat pesan yang sesuai dengan kode tertentu, sedangkan decoding merupakan proses menggunakan kode untuk memaknai atau menginterpretasikan pesan. Kesimpulannya, vlog Sony Wheels ini merupakan contoh konten yang tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga edukatif dan reflektif. Melalui proses encoding, Sony Wheels menyisipkan berbagai makna seperti nilai spiritualis, perjuangan hidup di perantauan, toleransi budaya, dan keteladanan hidup sederhana. Dan sisi lain, proses decoding menunjukkan bahwa penonton menafsirkan pesan vlog ini secara berbeda-beda, tergantung pada latar belakang sosial, budaya, nilai hidup, dan pengalaman pribadi mereka. Terdapat 3 jenis respon penonton. Yang pertama, domain reading, sepenuhnya menangkap pesan sebagaimana dimaksud oleh pesan konten. Negotiated reading,
menyetujui sebagaimana pesan menyesuaikan makna dengan konteks pribadi. Yang ketiga, oppositional reading, menolak pesan yang dikandung karena perbedaan pandangan atau nilai. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi media bersifat dinamis dan tidak selalu menghasilkan pemahaman yang seragam. Vlog ini berhasil membuka ruang dialog yang luas antar konten kreator dan audiens dan berbagai latar belakang. Berikut kami cantumkan daftar pustaka. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.